Kata Rasulullah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Bukankah kekuatan itu dengan melempar? Bukankah kekuatan itu dengan melempar? Bukankah kekuatan itu dengan melempar? Melempar, kata para ulama, adalah menggunakan panah. Melempar di sini dimaknai oleh para ulama adalah memanah. Karena ketika berperang nanti, orang-orang akan menggunakan panah kembali. Akan menggunakan kuda, tidak menggunakan senjata canggihnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat-sahabat tafakuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dengan program Ramadan tentang hadis-hadis seputar akhir zaman atau hadis-hadis eskatologi. Pada kali ini kita akan membahas bahwa di akhir zaman nanti akan terjadi suatu peperangan yang besar. Namun peperangan ketika itu orang-orang tidak menggunakan senjata canggih, tidak menggunakan kapal terbang, tidak menggunakan tank, tidak menggunakan senjata api, tetapi pada waktu itu mereka akan menggunakan panah dan kuda. Hal ini telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dari Abi Ali al-Umamah, dari Abi Ali as-Sumamah, dari Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah SAW bersabda ala minbari, suatu ketika beliau berada di atas minbar, dan beliau bersabda, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh mastata'tum min quwwatin, dengan kekuatan. Di sini ada kata kekuatan. Kekuatan bermakna dengan peralatan, dengan tenaga dan pikiran. Apa yang maksud dengan al-quwwah di sini? Kata Rasulullah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Bukankah kekuatan itu dengan melempar? Bukankah kekuatan itu dengan melempar? Bukankah kekuatan itu dengan melempar? Melempar, kata para ulama, adalah menggunakan panah. Melempar di sini dimaknai oleh para ulama adalah memanah. Karena ketika berperang nanti, orang-orang akan menggunakan panah kembali. Akan menggunakan kuda, tidak menggunakan senjata canggihnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Badruddin Al-Aini dalam Undah, ia berkata, al-quwwah ialah suatu yang memberi kekuatan dalam perang, seperti menggunakan panah, pedang, dan busur. Dahulu Rasulullah pernah sampaikan bahwa nanti kalian akan berperang itu menggunakan panah. Satuftahu alaikum ardun, negeri-negeri ditaklukkan kepada kalian. Wa yakfikumullah, dan itu sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'jizu ahadukum ayyal huwa bi ashumihi. Maka janganlah salah seorang di antara kalian yang bosan untuk belajar memanah. Artinya bahwa kita orang Islam diperintahkan untuk belajar memanah. Suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, "Allimu auladakum." Ajarkan anak-anakmu. Apa yang mesti diajarkan? As-sibahah, berenang, warramya, dan memanah. Jadi yang diajarkan oleh Nabi adalah berenang dan memanah. Sekarang kalau kita lihat di dunia internasional,
Di negara-negara maju yang peralatan canggihnya, peralatan teknologinya yang sudah canggih, mereka sangat menggemari olahraga berkuda dan olahraga memanah. Dan termasuk berenang. Kenapa 3 olahraga ini mereka begitu gemari? Apakah mereka takut nanti ketika berperang mereka kalah? Tentu tidak. Karena mereka sudah maju dari segi peralatan. Mereka punya pesawat yang canggih. Mereka punya senapan yang canggih. Mereka punya tengbaja yang hebat. Mereka punya segalanya. Tapi kenapa mereka membuat program, membuat sebuah acara, yaitu memanah, berkuda, dan berenang? Bisa jadi ini berdasarkan kajian para orientalis terhadap Islam. Bisa ini adalah suatu kajian yang panjang terhadap agama Islam. Mereka mengatakan bahwa memanah, berkuda, dan berenang adalah salah satu instrumen perang yang digunakan dan yang dipakai nanti ketika di akhir zaman. Karena ini ternyata muncul dari seorang ilmuwan barat yang bernama Einstein. Dia mengatakan ketika nanti di akhir zaman, maka peralatan canggih itu tidak berlaku, tidak berfungsi, tidak bisa dipakai sama sekali. Maka mereka kembali menggunakan kayu dan batu. Apa yang dimaksud dengan kayu dan batu? Kalau kita terjemahkan ke dalam Islam, kayu diterjemahkan dengan memanah, batu diterjemahkan dengan melempar. Karena ketika itu orang akan menggunakan 2 alat tersebut untuk berperang. Apa sebab? Apakah alat canggih ketika itu tak dipakai? Wallahu alam, kita tak tahu penyebabnya. Bisa jadi karena mungkin ada medan magnet nanti yang akan membuat senjata itu tidak berfungsi. Bisa jadi ada sesuatu benturan sehingga teknologi itu bisa hilang. Maka kata Rasulullah, uttum min haitsu bada'tum, uttum min haitsu bada'tum, uttum min haitsu bada'tum. Kalian nanti akan kembali seperti mana dahulu. Kalau dahulu orang berperang menggunakan panah, kuda, dan tombak, maka di akhir zaman nanti akan berlaku hal yang sama. Berperang menggunakan panah, tombak, dan kendaraannya adalah kuda. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mengatakan, "Allimu auladakum." Ajarkanlah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama, as-sibahah. Bagaimana bisa berenang? Kenapa berenang? Bisa jadi ketika berperang dan melewati sungai. Ada orang yang takut dengan sungai. Mereka tidak bisa berenang, takut tenggelam. Tapi ketika berperang, tidak ada rasa takut lagi. Dia mesti bisa untuk melewati sungai tersebut. Mesti bisa melewati danau. Mesti melewati air. Maka syaratnya adalah mesti dengan berenang. Kalau kapal, karam, dia mesti berenang. Maka kata Umar, "Allimu auladakum as-sibaha." Ajarkanlah anak kalian berenang. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang barat. Mereka mengajarkan anak-anak mereka berenang. Mereka buat olimpiade berenang. Kemudian yang kedua, "Allimu auladakum ar-ramyah." Ajarkan mereka memanah. Orang barat sudah melakukan. Mengajarkan anak mereka memanah. Mengajarkan anak mereka melempar lembing. Mengajarkan anak mereka untuk bermain tombak yang bagus, yang cakep. Kemudian kata beliau, "Wa furusiyah." Dan ajarkan anak-anak kalian berkuda. Dan ini ternyata sudah dilakukan oleh orang barat. Sudah dikaji. Maka ada yang disebut dengan kavalari, yaitu pasukan berkuda. Ternyata pasukan berkuda ini itu orang-orang hebat. Karena kuda punya insting tersendiri. Kalau kita bawa mobil, kemudian di depan kita ada lawan, atau mungkin depan ada lubang, mungkin ada kayu dan seterusnya, maka mobil tak bisa berhenti secara tiba-tiba. Tapi kalau kuda, ketika di depan ada musuh, ketika di depan ada bahaya, maka kuda bisa berhenti secara tiba-tiba. Karena kuda memiliki insting yang tajam. Dan itu tidak dimiliki oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Maka bisa jadi inilah penyebab kenapa Rasulullah sampaikan, kenapa sahabat sampaikan, kenapa orang-orang terdahulu ajarkan kepada umat Islam untuk mendalami 3 hal tersebut, yaitu berkuda, memanah, dan berenang. Para iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari hadis-hadis akhir zaman ini.
Mulai dari sekarang, mari kita ajarkan anak-anak kita berenang. Mulai sekarang, ajarkan anak-anak kita memanah. Mulai sekarang, ajarkan anak-anak kita berkuda. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, kita pun mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.